Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Angga Munawar, NIM 202020604048, mata kuliah Manajemen Strategi, kelas internasional kelas Mazawa, dosen kampus Ibu Dispa Lindia Handayani SEME. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang modal manajemen strategi entrepreneurship mengenai perusahaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang model manajemen strategi komprehensif. Jadi, manajemen strategi merupakan sebagai seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasikan keputusan lintas fungsional dan memampukan sebuah organisasi pencapaian tujuannya. Manajemen strategi juga berfokus pada usaha untuk mengintegrasikan manajemen pemasaran, keuangan, akuntansi, produksi, dan penelitian, pengembangan serta sistem informasi komputer untuk mencapai keberhasilan organisasi. Manajemen strategi juga merupakan suatu metode keilmuan untuk menganalisis inisiatif penting untuk diambil oleh para pemimpin puncak organisasi yang erat kaitannya dengan pemanfaatan sumber daya demi mencapai kinerja mereka. Ada tahapan perenungan strategi, manajemen strategi komprehensif. Yang pertama di sini ada perumusan strategi mencakup pengembangan visi dan misi, identifikasi peluang, ancaman eksternal suatu organisasi, kesadaran akan kekuatan dan kelemahan internal, penetapan tujuan jangka panjang, pencarian strategi alternatif, dan pemilihan strategi tertentu untuk mencapai tujuannya. Oke, yang di sini ada yang kedua, penerapan strategi mencakup pengembangan budaya yang ada di strategi yang pada strategi, pencapaian struktur organisasional dan efektif, pengarahan ulang upaya-upaya pemasaran, penyiapan anggaran, pengembangan serta memanfaatkan informasi yang berkaitan konversi karyawan dengan kinerja organisasinya. Selanjutnya, yang ketiga di sini ada evaluasi strategi. Evaluasi strategi ini adalah tahapan akhir dalam manajemen strategi yang mencakup 3 aktivitas penilaian strategi yang mendasarkan peninjauan ulang faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi landasan bagi strategi saat ini, pengukuran kinerja yang mengambil langkah korektif. Tahapan-tahapan tersebut memiliki detail aktivitas kunci yang akan menjelaskan proses perencanaan strategi pada suatu perusahaan, bagaimana yang ditunjukkan pada model manajemen strategi komprehensif. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan model manajemen strategi komprehensif. Yang pertama di sini ada menentukan visi dan misi. Visi dan misi merupakan penetapan sasaran dan objek jangka panjang. Visi serta menentukan langkah-langkah apa saja yang harus diambil untuk bertegas dan memperjelas prioritas fungsi-fungsi tiap manajemen organisasi agar bekerja top manajemen dan fungsional perusahaan dapat saling bersinergi dan berkolaborasi untuk mencapai visi sebagai tujuan yang telah ditentukan. Kedua, di sini ada analisis lingkungan eksternal dan internal, yaitu analisis yang melakukan oleh organisasi terkait pemahaman dan pendalaman tentang kondisi keadaan internal dan eksternal organisasi dengan cara mengenali secara jelas faktor-faktor berupa kekuatan kelemahan dari internal perusahaan serta peluang ancaman yang muncul dari lingkungan eksternal organisasi. Analisis ini juga bertujuan untuk melihat pengaruh yang akan muncul dari faktor-faktor tersebut terhadap sasaran atau tujuan organisasi, dan agar organisasi dapat bertimbang secara tepat kebijakan strategi yang akan digunakan. Selanjutnya di sini ada yang ketiga, yaitu sasaran jangka panjang. Jadi pada dasarnya implementasi strategi yang efektif selalu membutuhkan arahan, tidak hanya dibatasi secara tertulis dan retorika.
pada sasaran jangka panjang yaitu pencapaian yang lebih dari 1 tahun. Inilah organisasi mencapai sinergi, menjelaskan prioritas, memfokus, koordinasi, dan menyediakan landasan bagi aktivitas perencanaan, perorganisasian, pemotivasian, serta mengkontrolan. Selanjutnya di sini yang keempat ada pencapaian, penilaian, dan pemilihan strategi. Pembekalan landasan visi dan misi serta hasil analisis faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal. Organisasi merumuskan alternatif strategi yang sesuai dengan kapabilitas dan keadaan organisasi, diikuti dengan penilaian dan evaluasi kritis menggunakan penyesuaian objektif jangka panjang agar realisasi dan strategi tersebut dapat membawa hasil yang maksimal pada organisasi, dan selanjutnya strategi tersebutlah yang akan dipilih untuk direalisasikan. Selanjutnya nomor 5, di sini ada implementasikan strategi manajemen jangka panjang. Sebagaimana yang dijabarkan pada penetapan sasaran jangka panjang bahwa upaya pencapaian tujuan organisasi merupakan suatu proses kesinambungan dan memerlukan tahapan secara fisik. Di sini perusahaan merealisasikan dengan bertahap sasaran jangka panjang tersebut dengan menentukan standar pencapaian dan kebijakan strategi yang telah dipilih bagi setiap tingkat organisasi. Organisasi menegaskan dan menentukan tujuan utamanya dalam nilai kuantitatif dan spesifik serta memaparan dan implementasikan strategi yang digunakan oleh top manajemen divisi dan fungsionalnya. Selanjutnya nomor 6, ada implementasi strategi dalam kebijakan fungsional, yaitu langkah di mana berwujudkan dari implementasi strategi yang diurungkan dalam langkah-langkah kecil dengan jangka waktu yang lebih pendek untuk diterapkan ke dalam fungsional organisasi yang mana sifatnya lebih operasional dan mengaruh berbagai bidang fungsional dalam perusahaan untuk memjelas hubungan strategi utama dengan identifikasi rincian yang bersifat spesifik implementasi. Ini mengaitkan segala bidang fungsional perusahaan seperti keuangan, sumber daya manusia, produksi dan operasi, pengembangan dan penelitian sistem informasi serta bidang pemasaran, yang mana menjadi penuntut dan melakukan berbagai aktivitas agar konsentrasi bukan hanya dengan strategi utama saja. Selanjutnya yang terakhir, yang ketujuh, yaitu penilaian dan evaluasi kinerja, yaitu strategi yang akan ataupun telah diimplementasikan nilai menunjukkan perusahaan yang tidak sesuai dengan rencana yang ada. Hasil ini dicapai atau memang disebabkan asumsi yang salah dan oleh hal-hal lain yang bersifat tidak dapat dikontrol, maka rencana perlu direvisi ulang. Dengan evaluasi kinerja, 3 aktivitas penilaian strategi yang paling mendasar, yaitu yang pertama di sini ada peninjauan ulang atau faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan strategi saat ini. Yang kedua di sini ada pengukuran kinerja. Yang ketiga yaitu ada pengambilan langkah korektif. Jadi pengendalian untuk evaluasi dan penilaian berkala ditunjukkan agar program, kebijakan dan strategi yang diterapkan dapat berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya, sesuai dengan harapan perusahaan untuk dapat dan tanpa ada penyimpangan. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan manfaat manajemen strategi dalam sebuah perusahaan. Yang pertama, di sini ada kegiatan perumusan formulasi strategi, memperkuat kemampuan perusahaan mencegah masalah. Yang kedua, di sini ada keputusan strategi yang didasarkan pada hasil kelompok merupakan alternatif terbaik. Yang ketiga, di sini ada keterlibatan karyawan dalam merumusan strategi, meningkatkan pemahaman karyawan tentang hubungan produktivitas imbalan sehingga mempertinggi motivasi. Yang keempat, di sini ada berkurangnya kesenjangan dan overlap kegiatan antara karyawan dan penjelas
peran masing-masing. Yang terakhir di sini ada pengurangan penolakan terhadap perubahan. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.